Halo, Shalom. Kita jumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Masih tetap semangat? Salam sehat ya. Kita harus tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat ya. Oke, hari ini seperti biasa kita mau belajar, mau melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelumnya kita mau renungan dulu. Oke, hari ini renungannya terambil dari Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Ibu ini bacakan ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Oke. Anak-anak susah ya kalau kita mengerti, tapi kita supaya cepat mengerti maksud firman ini, kita pakai cerita ya. Oke? Nah, ceritanya begini. Suatu hari, ini ceritanya dalam kelas. Suatu hari di kelas, Priska itu dia mau tulis. Tapi waktu dia mau tulis, bolpenku kemana nih? Dia cari-cari bolpennya. Kok Rara pakai bolpenku? Iya, itu bolpenku yang dipakai Rara, itu bolpenku. Terus dia datengin Rara sambil marah-marah. Rara, kamu kok pakai bolpenku nggak ngomong-ngomong? Bilang dong kalau mau pinjem, aku kan cari-cari, aku mau pakai. Priskanya marah-marah. Lalu si Rara, dia bilang gini, enggak, ini bolpenku kok. Iya, ini bolpenku. Ini mamaku yang beliin, ini bolpenku. Priskanya marah lagi. Itu bolpenku. Itu sama persis dengan bolpenku. Ayo kembaliin itu bolpenku. Tapi Rara gak mau kembaliin. Soalnya bolpennya ini katanya bolpen dia yang beliin mamanya. Terus akhirnya Priska marah-marah. Waktu Priska masih marah-marah, ada tuh temennya, ya, namanya Jojo. Temennya bilang, Priska, tuh lihat tuh di bawah meja kamu bolpen siapa? Terus Priska lihat di bawah mejanya. Iya, ini kan bolpenku. Jadi bener, yang dipakai Rara itu bolpennya dia. Ini bolpenku. Tapi udahlah, aku udah marah-marah, udah biarin aja. Tahu nggak anak-anak, Priska nggak mau minta maaf. Dia gengsi, dia nggak mau minta maaf. Gengsi, aku nggak mau minta maaf. Terus si Rara waktu dia ngelihat, tuh kan bener, ini bolpenku, tuh bolpen dia udah ketemu. Aku jadi kesel sama dia. Aku gak suka sama dia, suka nuduh-nuduh sembarangan di depan temen-temen lagi. Aku kan jadi malu. Akhirnya nih, tahu gak anak-anak, Priska sama Rara jadi musuhan. Kalau misalnya mereka nih ketemu di kelas, ketemu begitu tuh, ketemu, yang satu ngeliat sana, yang satu ngeliat sana, terus jalan gitu, pada musuhan, gak mau ngobrol, gak mau bicara. Kalau ketemu juga pada jauh-jauhan, jadi musuhan. Priska gengsi, dia tidak mau minta maaf. Si Rara kesel karena dituduh ngambil. Jadi mereka sama-sama gak mau mengalah, sama-sama gak mau minta maaf. Nah, hari ini juga pelajarannya tentang memaafkan. Kali kita harus banyak belajar mau memaafkan ya. Nah, hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita mau memaafkan. Jangan gengsi. Kalau kita memang benar-benar salah, ya udah minta maaf, gak usah gengsi.
Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Kalau salah, ya udah minta maaf. Ya, Tuhan Yesus ingin agar kita yang sedang bermusuhan nih, kalau misalnya ada yang sedang bermusuhan, ayo saling berdamai, saling memaafkan. Ya, mau mengampuni. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena kita punya kasih, ya. Di dalam hati kita, dalam diri kita ada kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus kalau salah mau minta maaf, ya. Kalau teman yang salah juga kita harus mau memaafkan. Oke? Hari ini kita nyanyi yuk. Kita nyanyi lagu KASIH. Oke. Anak-anak udah ada yang bisa? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Lanjut lagi pelajaran kita hari ini. Kemarin dalam seminggu ini kita masih tanaman sehat. Hari Senin kita belajar apa yo? Lengkuas. Hari Selasa kencur. Sekarang hari ini kita masih belajar tanaman sehat, yaitu tereng. Apaan? Wow, siapa tahu ini tanaman apa? Kamu pernah nggak lihat mama masak pakai ini? Nih, masih ada akarnya nih. Oke? Tahu ya? Oke, betul. Ini namanya daun bawang. Tebak, kalau daun bawang ini biasanya anak-anak kalau lihat mama masak pakai daun bawang ini, masakan apa? Sop, bisa ya. Apalagi anak-anak kalau makan mie ayam, ya kan? Pernah makan mie ayam? Pasti di atasnya ditaburin potongan daun bawang ini. Ya, ya. Ini. Nah, kita juga harus tahu manfaatnya daun bawang. Tapi sebelum kita tahu manfaatnya daun bawang, yuk kita raba dulu. Halus sih. Nih, kalau kita raba, kulitnya halus. Kulitnya halus. Setelah itu kita cium. Baunya agak menyengat gitu. Lalu setelah kita cium, udah tahu baunya nih, kita cobain. Gimana ya rasanya ya? Sebenarnya dimakan mentah itu nggak apa-apa. Kalau kamu makan mie ayam, itu daun bawang yang ditaruh di atas mie ayam itu juga mentah. Iya, coba Bu Heni cobain. Karena namanya agak pedes-pedes gitu. Karena namanya daun bawang, jadi rasanya ya sama seperti bawang merah. Agak pedes-pedes gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini sehat ya. Tanaman ini sehat. Oke, sekarang kita mau lihat manfaatnya itu apa. Oke. Oh ya, Bu Heni punya gambarnya. Gambar daun bawangnya, ini dia. Tuh, daun bawangnya. Sama kan dengan yang ini? Oh, ya kan? Nih. Oke. Ya. Tadi kita sudah raba. Bagaimana? Halus. Lalu kita sudah cium. Harum-harum daun bawang. Dan kita udah cobain. Ya. Tuh, warnanya udah jelas ya. Hijau. Daunnya warnanya hijau. Cuman yang batang bawahnya ini
warnanya putih ya. Jadi kita raba, kita lihat, kita raba, kita cium, terus kita rasakan, rasanya rada getir-getir gitu ya, kayak rasa bawang merah. Terus kita lihat warnanya hijau dan yang di bawah batangnya ini putih. Oke, akarnya apa yo? Kita udah pernah belajar. Akar serabut. Oke, nah sekarang kita mau tahu manfaatnya. Ini dia Bu Heni sudah print manfaat daun bawang. Ada 5 manfaat daun bawang. Bu Heni bacakan ya. Yang pertama, untuk kesehatan mata. Wow, ternyata daun bawang untuk kesehatan mata. Menyehatkan jantung. Kalau kita pegang dada kita di sini, dek, dek, tek, tek, itu jantung kita. Menyehatkan jantung. Mengontrol gula darah. Mengontrol kadar gula. Kadar gula. Jadi banyak penyakit yang namanya sekarang penyakit gula. Nah, itu biasanya orang dewasa, ya. Ini ternyata mengontrol kadar gula. Oke, 4. Melancarkan pencernaan. Pencernaan itu di lambung, usus, ya, pencernaan. Jadi melancarkan pencernaan. Jadi kita kalau mau buang air besar, ya itu mau pup, itu nggak sulit, nggak susah. Melancarkan pencernaan. Terus yang kelima, menjaga kekebalan tubuh. Wow, ini yang penting. Menjaga kekebalan tubuh. Jadi ternyata daun bawang ini adalah salah satu untuk menjaga kesehatan supaya kita nggak cepat kena penyakit. Kita makan ini supaya kita tahan, kuat tubuh kita nggak cepat kena penyakit, ya. Karena ternyata manfaatnya salah satunya adalah menjaga kekebalan tubuh. Wow, harus mau makan daun bawang karena daun bawang ini sehat. Oke, nah tadi Bu Heni bilang biasanya daun bawang ini ada temennya. Kalau Bu Heni ke warung, ke pasar, kalau beli daun bawang, itu yang jual bilang pakai seledri enggak? Jadi biasanya kalau beli daun bawang itu sama seledri, gabung begini, digabung tuh, ya. Baunya enak banget ya. Oke, daun bawang sudah ya. Kita sudah belajar daun bawang. Sekarang kita pindah belajar daun seledri. Kita lihat dulu tanamannya kayak apa. Daun seledri itu tanamannya kayak apa. Walaupun anak-anak udah lihat nih. Nih daun seledri ini seperti ini ya. Daunnya tuh lebih kayak keriting-keriting begini nih. Tuh daun seledri. Akarnya juga sama, akar serabut. Yuk kita amati dulu deh. Ya kita amati dulu. Nih, ini daun seledri. Batangnya sih agak-agak kasar. Ya, batangnya agak kasar. Kita raba, batangnya agak kasar. Kita lihat, oh warnanya karena daun-daun itu biasanya warnanya hijau. Ya, nih daun seledri warnanya hijau, agak kasar batangnya. Lalu kita cium. Harum seledri, ya. Anak-anak pasti suka deh baunya. Harum seledri. Sekarang kita mau cobain. Ini juga sehat. Anak-anak biasanya kalau kita masak sop, itu selain pakai daun bawang, juga pakai daun seledri. Ya, jadi daun bawang sama daun seledri itu buat sop. Ya. Lalu biasanya Ibu Heni juga suka kalau masak soto. Masak soto, anak-anak pernah makan soto. Nah, kalau makan soto itu biasanya juga atasnya ditaburi dengan daun seledri. Jadi daun seledri ini dipotong kecil-kecil gitu, terus ditaburin di atas soto. Aduh, enak banget. Jadi lapar, Bu Heni ya, jadi lapar. Nah, kita cobain ya. Tadi kita sudah lihat warnanya hijau, kita sudah raba agak kasar, kita sudah ciumnya harum-harum seledri. Sekarang kita mau rasain bagaimana rasanya daun seledri. Ding. Nih. Anak-anak harus coba supaya anak-anak tahu. Jangan enggak mau, enggak. Nah, coba dulu.
segala sesuatu itu kita harus coba, apalagi kalau bermanfaat untuk kesehatan. Kita harus mau, kita harus coba, karena untuk kesehatan. Anak-anak nggak mau kan sakit, ya? Itu sakit di rumah sakit, nggak enak banget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, cuman tidur, dikasih obat, disuntik, diinfus, nggak demen deh, panggil nggak enak. Kalau sakit tuh paling nggak enak. Makanya itu untuk mencegah supaya kita nggak sakit. Kalau kita tahu ada makanan sehat, kita harus mau makan. Jangan bilang nggak mau, kita harus makan, karena itu untuk kesehatan. Apa? Ya. Kalau kita makan langsung seperti ini, memang rasanya agak-agak pahit gitu. Tapi biasanya ini kan dicampur di soto. Jadi kalau seledri ini dicampur di atas soto, kita harus makan. Jangan dipisah-pisah, dipinggir-pinggirin gitu tuh anak-anak. Kalau ada sayur, ada apa, dipinggir-pinggir gitu, dipinggir-pinggirin. Malahan ada yang dibuang. Jangan, no. Ini kalau ada ditaburin gitu, harus kita ikut makan. Kita campur dengan nasi, misalnya kita campur dengan sayurnya, kan nggak berasa sekali. Jadi tetap harus kita makan. Oke, ya. Nih, Bu Heni ada gambarnya nih. Nih pohon seledri seperti ini. Wih, warnanya menarik sekali, hijau. Ya, menarik ya warnanya. Ternyata tanaman seledri seperti ini. Ya, itu tanaman seledri. Kita tadi udah lihat langsung tanamannya. Sekarang kita juga mau belajar manfaatnya. Seperti daun bawang tadi ada manfaatnya, seledri pasti ada manfaatnya. Ini. Wow, ternyata daun seledri ini lebih banyak manfaatnya. Keren. Ibu Heni mau bacain satu-satu manfaatnya apa aja. Oke, 1. Manfaat daun seledri memperlambat proses penuaan. Wow, ya, kasih tahu papa, kasih tahu mama biar gak cepet tua. Nih suruh makan daun seledri, ya, memperlambat proses penuaan. 2. Menjaga kemudahan sel. Oh ya, itu salah satunya memperlambat proses penuaan, itu menjaga kemudahan sel. Baik untuk dinding lambung. Oh, lambung kita ini tuh biasanya anak-anak juga udah bilang sakit di bawah sini, di perut yang atas sini. Aduh, sakit lambungnya kayak mah gitu. Nah, ternyata ini seledri berguna baik untuk dinding lambung. Lalu menjaga berat badan. Anak-anak nggak perlu yang udah kurus tuh nggak usah menjaga berat badan lagi, ya. Lalu melarutkan kalsium dalam tubuh. Oh, berguna ini. Jadi kalau kita makan makanan yang berkalsium, nah seledri ini melarutkan kalsium di dalam tubuh kita. Bagus ini, ya. Mengobati diabetes. Oh, diabetes itu penyakit, nama penyakit, ya, penyakit gula. Jadi bagus nih buat orang yang ada penyakit diabetesnya. Melindungi otak dan sistem saraf. Ini bagus buat anak-anak. Jadi melindungi otak dan sistem saraf. Karena kita kalau pikir kan pakai otak tuh. Ini harus kita jaga, harus kita lindungin. Bagus. Melancarkan aliran darah tuh. Bagus kan, melancarkan aliran darah itu supaya darah kita lancar. Darah itu kan mengalir dari otak, dari seluruh tubuh nih mengalir, ada darahnya semuanya ya dalam tubuh kita. Itu supaya lancar. Membantu seledri ini membantu melancarkan aliran darah, ya. Terus menetralkan asam tubuh. Oh, yaitu salah satu mungkin obat salah satu buat lambung ini ya tadi ya. Menurunkan tekanan darah, ya, dan mengobati asma, rematik. Kalau ada asma, ada rematik, ternyata seledri ini salah satu obat tradisional, obat alami untuk menyembuhkan. Ternyata banyak manfaatnya, ya. Oke, hari ini kita udah belajar ya dari tanaman bawang dan seledri. Oke, anak-anak tidak perlu hafal, nggak perlu menghafal, tapi anak-anak tahu kalau ternyata daun bawang dan seledri ini
sangat bermanfaat. Jadi kalau di makanan kamu ada daun bawang dan seledri, jangan dipinggir-pinggirin, harus kita makan. Oke. Nah, hari ini anak-anak cuma mengamati, meraba seperti tadi, mencium, dan setelah itu merasakan. Setelah itu kita hari ini belajar baca ya. Belajar baca Ibu Heni sudah kasih ke papa mama bacaannya. Tangan saya ada 2. Lalu ingat, jadi masih jadi ng yang ada di tengah masih ya. Badan adik sangat hangat, tuh ada di tengahnya ya. Kita masih belajar tapi ada di tengah sisipan. Oke. Setelah itu anak-anak olahraga ya, olahraga sama papa mama supaya sehat. Hari ini olahraganya merangkak seperti dedek bayi, merangkak, lalu merayap kalau kita lihat bapak tentara yang pada latihan itu merayap, atau seperti kalau kita lihat cicak itu merayap, kakinya di bawah di lantai gitu, kita merayap. Oke, merangkak dan merayap ya. Nanti kalau udah bisa tambah cepet merayapnya, tambah cepet ya. Oke. Sampai di sini, dan Ibu Heni mengingatkan besok kan hari Kamis, tanggalnya tanggal merah. Ternyata besok libur. Besok teman-teman, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, mereka merayakan hari raya Waisak. Selamat buat teman-teman, saudara-saudara yang besok merayakan hari Waisak. Oke, sampai sini dulu pelajarannya. Ya, selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap semangat di rumah saja.